Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Salam jumpa kembali di hari Rabu. Anak-anak ibu guru yang pintar-pintar, sehat, dan baik-baik. Hari ini kita masih di tema 4, yaitu keluargaku. Baik anak ibu guru, sebelum kita memasuki pelajaran, kita masih tetap di kebiasaan baik kita, yaitu mengingat Tuhan kita untuk meminta petunjuk supaya kita dapat mengerjakan pelajaran kita dengan baik. Maka untuk itu anak-anakku, marilah kita berdoa. Kita mulai dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru, hari ini kita belajar di bangun datar dan mengenai suara manusia. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun datar. Yang kedua, siswa dapat menggambar bentuk-bentuk bangun datar. 3. Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar. Yang keempat, siswa dapat membedakan jenis suara manusia dalam bernyanyi, yaitu ada suara rendah, ada suara sedang, dan ada suara tinggi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka supaya tujuan itu dapat kita capai, kita harus belajar dengan baik. Baik anak-anak ibu guru, hari ini kita berada di bangun datar. Itu kita mengulang. Bangun datar itu antara lain ada yang berbentuk bulat seperti ini ya. Itu kita sebut namanya lingkaran. Ada yang berbentuk 4 segi. Yang ini namanya persegi panjang. Ada berbentuk segitiga. Ada berbentuk persegi. Ada berbentuk layang-layang. Berbentuk jajar genjang. Ini berbentuk trapesium dan berbentuk belah ketupat. Inilah jenis-jenis bangun datar. Baik, bangun datar ini terdiri dari mempunyai beberapa sisi sesuai dengan bentuknya. Contoh, lingkaran ini mempunyai satu sisi, yaitu ini satu sisinya. Sedangkan ini persegi panjang ini mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Segitiga mempunyai 3 sisi, yaitu 1, 2, 3. Persegi mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Layang-layang juga mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Jajar genjang juga mempunyai 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Trapesium juga mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Belah ketupat mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 4 sisinya disebut dengan segi 4. Kalau 3 sisinya disebut dengan segitiga. Sedangkan lingkaran ini mempunyai 1 sisi. Bisa dibedakan kan anak-anak ibu guru? Persegi panjang, persegi, layang-layang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat itu mempunyai 4 sisi dan disebutlah itu segi 4 ya. Jika mempunyai 4 sisi maka disebut segi 4 karena dia terdiri dari 4 sisi. Oke, baik anak-anak ibu guru. Nanti kamu gambarlah itu ya di buku gambar dan harus kamu paham dan hafal yang mana sisinya. Manalah sisinya? Ini ya. Begitulah
mengenai bangun datar ini karena ini sudah ada kemarin. Kita tinggal mengulang. Ya, anak-anak Ibu guru. Baik, kita masuk di SBDP. Di SBDP kita belajar mengenai tinggi rendahnya suara. Ya, tinggi rendahnya suara bisa kita tahu dari orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang bernyanyi. Suara itu dapat dibagi tiga atau dibedakan menjadi tiga jenis. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Suara rendah itu kedengarannya dia pelan dan lemah. Suara rendah biasanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, coba bandingkan di rumah antara suara ibu dengan suara ayah. Suara siapa lebih tinggi? Suara siapa lebih rendah? Ya, suara tinggi akan terdengar dia lebih keras atau melengking, seperti mama memanggil kamu yang sedang bermain di halaman. Melengking suaranya kan? Nah, itulah makanya suara ibu lebih tinggi dari suara ayah. Suara laki-laki pada umumnya rendah. Itulah seperti ibu bilang tadi. Suara ayah coba dengarkan. Bandingkan suara ayah dengan suara ibu. Suara siapa lebih rendah? Suara ayah, ya. Jadi suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Kalau suaranya tinggi, kedengarannya melengking. Kalau suaranya rendah, kedengarannya lemah. Sedangkan sedang, ya biasa suaranya tidak rendah dan tidak tinggi. Nanti coba kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Ada di bukumu di tema 4 halaman 24, ya. Garuda Pancasila itu ciptaan Sudarnoto. Kamu nyanyikan, tahu kamu lagunya kan nak? Sudah dinyanyikan waktu di TK, kamu nyanyikanlah nanti itu, kamu videokan sama ibu guru, ya. Garuda Pancasila, yang semangat ya. Akulah pendukungmu, seperti itu ya nak. Oke, baik anak ibu guru, nanti tugasmu matematika adalah menggambar bangun-bangun datar itu di buku gambar. Buatlah bentuknya yang sesuai, yang rapi. Lalu warnai. Setelah selesai diwarnai, kirimkanlah sama ibu guru. Tugasmu SBDP menyanyikan lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Buatlah dalam bentuk video. Ketika kamu bernyanyi, maka pakailah pakaian sekolah supaya rapi anakku. Oke, baik. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Dah.